Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya dalam hidup, kamu ingin menjelaskan sesuatu, tapi dunia tak memberi ruang. Kamu ingin berkata, "Aku tidak seperti yang kalian kira." Tapi lidahmu terasa berat, dan setiap kata terasa seperti sia-sia. Dan saat kamu mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah Engkau melihatku?" Justru disitulah sebuah kesadaran baru muncul. Terkadang, Allah tidak membiarkanmu membela diri, karena Dia sendiri yang sedang menuliskan cara paling lembut untuk membelamu. Kamu mungkin sedang disalahpahami, dijauhi, difitnah, dituduh hal yang tidak pernah kamu lakukan. Tapi kamu tetap diam, bukan karena lemah, melainkan karena kamu tahu. Jika Allah yang membela, maka kamu tidak butuh pembenaran dari siapapun. Dalam video ini, kita akan membuka pelan-pelan 10 tanda bahwa diam yang sedang kamu jaga bukanlah kesalahan, tapi jalan sunyi menuju pembelaan dari langit. Bersama saya, dari channel Jendela Filsafat, mari kita renungkan tanda-tanda itu. Dan semoga, dalam sunyi yang sedang kamu hadapi, kamu merasa tidak lagi sendiri. Jangan lupa untuk menyimpan video ini jika kamu sedang merasa terpendam, dan bagikan pada siapapun yang saat ini sedang menanggung luka dalam diam. Karena mungkin, lewat video ini, Allah sedang menguatkan seseorang yang hampir menyerah membela dirinya sendiri. Kamu sering menggigit lidahmu sendiri, bukan karena tak punya kata, tapi karena tak mau merusak ketulusanmu. Pernahkah kamu mengalami satu momen di mana kamu ingin sekali menjelaskan dirimu, menjernihkan keadaan, meluruskan semua kesalahpahaman, tapi entah kenapa lidahmu seakan terikat? Kamu tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya. Kamu tahu bahwa kamu bisa, seandainya mau. Tapi hati kecilmu berkata, "Jangan, itu hanya akan membuat luka ini semakin dalam." Di titik itulah, Allah sedang menjagamu dari kehancuran yang mungkin tidak kamu sadari. Karena ada saatnya diam lebih menyelamatkan martabatmu daripada kalimat yang kamu lontarkan dari luka. Kadang Allah membungkammu, bukan karena kamu kalah, tapi karena Dia ingin kamu menang di hadapannya. Menang atas egomu, menang atas keinginanmu untuk membalas, menang atas nalurimu untuk menang sekarang, padahal Allah ingin menyelamatkanmu untuk selamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka hanya mengucapkan salam." Ayat ini jarang disorot dalam konteks pertahanan batin, tapi sesungguhnya inilah salah satu bentuk tertinggi dari keteguhan hati, bukan karena tidak mampu membalas, tapi karena memilih damai dalam Allah. Dalam kitab Minhaj al-Abidin, Imam Al-Ghazali berkata, "Seseorang yang mencintai kebenaran tidak tergesa menjelaskan dirinya kepada manusia, karena ia lebih ingin Allah yang menyingkapkan kebenarannya." Lalu kita teringat kisah Sufi Agung, Syekh Abu Hasan Ash-Shadzili. Suatu hari, beliau difitnah oleh orang dekatnya sendiri, dituduh menyebarkan ajaran yang sesat. Murid-muridnya memohon, "Wahai Syekh, izinkan kami menjelaskan dan membantah mereka." Tapi Ash-Shadzili hanya menjawab, "Biarkan mereka menuduh. Jika mereka benar, maka biarlah aku berubah. Jika mereka salah, maka Allah akan memperlihatkan siapa yang sebenarnya." Dan benar saja, waktu berlalu. Orang-orang yang memfitnah justru datang sendiri untuk meminta maaf, bahkan menjadi pengikutnya. Tapi Ash-Shadzili tidak pernah berkata, "Aku benar." Karena baginya, diam yang dijaga dalam tawakal lebih tinggi nilainya daripada pembelaan yang lahir dari ketersinggungan. Lalu bagaimana denganmu, sahabat?
Apakah kamu sedang berjuang untuk tetap diam meski hatimu ingin berteriak? Apakah kamu sedang memendam luka dari tuduhan orang-orang yang tak tahu ceritamu? Jika iya, mungkin bukan kamu yang sedang gagal membela diri, tapi Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan untuk menjaga ketulusan, meski kamu tahu kamu bisa menang jika bicara. Karena sesungguhnya, kemenangan yang sejati bukan ketika kamu menjelaskan, tapi ketika kamu tetap terjaga dari kemarahan. Mereka yang menjaga lisannya di tengah luka adalah orang-orang yang dijaga Allah dari kehancuran yang lebih besar. Kamu menangis bukan karena dituduh, tapi karena tak bisa menjelaskan yang sebenarnya. Ada tangisan yang tidak lahir dari rasa bersalah, tapi dari rasa tertahan, dari keinginan yang besar untuk meluruskan kesalahpahaman, tapi Allah membuatmu tertahan dalam diam. Kamu menangis, bukan karena mereka menyakitimu, tapi karena kamu merasa tidak diberi ruang untuk menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Tapi justru di situ, Allah sedang melatihmu untuk percaya bahwa kebenaran tidak selalu harus kamu bela sendiri. Karena jika kamu ikhlas, Allah sendiri yang akan bicara pada dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 38, "Sungguh, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang khianat dan ingkar janji." Ayat ini jarang dibahas sebagai respon terhadap fitnah atau kesalahpahaman. Tapi bagi jiwa-jiwa yang dipendam dan tidak bisa bersuara, inilah pelukan dari langit. Allah akan membelamu, bahkan sebelum kamu sempat menyusun kalimat untuk menjelaskan dirimu. Dalam sejarah Sufi, ada satu kisah yang sangat menggugah hati. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan agung, yang hidupnya penuh fitnah dan tuduhan karena caranya mencintai Allah terlalu dalam. Orang-orang menyebutnya gila, berlebihan, bahkan ada yang menuduhnya musyrik karena syair-syair cintanya kepada Tuhan. Tapi Rabi'ah tidak pernah membela diri. Ia hanya berkata, "Aku tak butuh membela cintaku kepadanya. Cukuplah jika dia tahu bahwa aku mencintainya dengan sepenuh jiwa." Bahkan dalam syair doanya, ia pernah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan aku ke dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta, maka jangan kau palingkan wajahmu dariku." Sahabat, mungkin kamu tidak dituduh seperti Rabi'ah, tapi bisa jadi kamu juga sedang mengalami hal yang sama. Dijauhkan dari hak untuk menjelaskan, agar kamu bisa lebih dekat dengan Dia yang tidak butuh penjelasan apapun untuk mencintaimu. Karena Allah tahu, jika kamu bicara sekarang, kamu mungkin menang hari ini, tapi kalah dalam ketenangan hati esok hari. Karena Allah tahu, diam yang kamu jaga hari ini akan membuahkan kejelasan di waktu yang tepat, tanpa kamu minta. Karena Allah tahu, ada jiwa yang sedang Dia rawat, dan itu adalah jiwamu. Maka jika kamu menangis hari ini, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu terlalu berharga untuk bertarung dengan orang-orang yang belum siap mendengarkan kebenaranmu. Allah sedang berkata padamu lewat diam, "Tunggulah, aku yang akan menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Saat kamu sudah tidak butuh didengar oleh siapapun lagi, kecuali aku." Kamu merasa Allah seakan menguncimu dalam kesalahpahaman, tapi justru di situ hatimu belajar percaya. Kadang kita bukan hanya lelah dijudge, tapi kita lelah menjadi cerita orang lain yang tak kita kenal. Kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dunia tak bertanya. Dan saat kita ingin meluruskan, Allah justru seperti mengunci semua pintu penjelasan. Bahkan orang yang biasanya mendengarkanmu, kini menolak untuk mendengar. Lidahmu seakan keluh. Mulutmu tak mampu menjelaskan, seolah ada kabut yang menutupi semuanya. Dan kamu pun menangis dalam hati. "Ya Allah, mengapa kau biarkan aku disalahpahami?" Tapi tahukah kamu,
Justru dalam kabut itu, Allah sedang melatih bagian terdalam dari imanmu. Bagian yang percaya, bahkan saat semua tampak tidak adil. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini sering digunakan untuk menggambarkan ujian berat. Namun jarang kita menyadari bahwa salah satu ujian paling berat adalah disalahpahami dan tidak bisa menjelaskan diri. Disinilah kita belajar kepada kisah sufi besar, Syekh Ahmad Ibn Ajibah. Beliau pernah difitnah karena mengubah pendekatan tasawuf menjadi lebih kontemplatif dan menyentuh sisi eksistensi manusia. Banyak ulama waktu itu tidak mengerti dan mencaci beliau karena menganggapnya menyimpang. Para muridnya bingung, tapi Ibnu Ajibah hanya berkata, "Biarkan mereka mencaci. Aku tahu siapa yang melihat hatiku, dan aku tidak butuh menjelaskan kepada mereka yang belum siap mendengar kebenaran yang bukan dari lisannya sendiri." Hingga bertahun-tahun kemudian, barulah karya-karyanya dipahami. Dan umat mengakui, ternyata isi tulisannya bukan kesesatan, tapi justru cahaya yang ditulis dalam bahasa yang belum dimengerti zamannya. Sahabat, bisa jadi kamu juga sedang melalui itu. Bukan karena kamu salah, tapi karena waktunya belum tepat. Bisa jadi kamu memang tidak diminta bicara, karena Allah sedang memperhalus hatimu untuk hanya percaya kepadanya. Lalu pertanyaannya, apakah kamu rela disalahpahami, asal Allah tahu yang sebenarnya? Apakah kamu cukup kuat menanggung luka yang tak diberi ruang untuk dijelaskan? Hanya karena kamu percaya, Allah tidak akan membiarkanmu lama-lama seperti ini. Karena kebenaran sejati tidak tergantung dari siapa yang lebih nyaring, tapi dari siapa yang lebih sabar menunggu waktu Allah. Kamu dibiarkan salah di mata manusia, tapi dijaga benar di mata Allah. Sakitnya bukan karena mereka tidak tahu kebenaranmu, tapi karena mereka tidak ingin tahu. Mereka menuduh tanpa bertanya, menghakimi tanpa mengerti. Lalu kamu berdiri sendiri, dengan luka yang tak bisa kau ungkapkan, dan cerita yang tak bisa kau sampaikan, tanpa terlihat seolah membela diri. Lalu kamu bertanya lirih, "Ya Allah, jika semua menilainya salah, apa artinya kebenaran yang kusembunyikan?" Dan Allah pun menjawab melalui hening, "Aku melihatmu, dan itu cukup." Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 59, "Dan tidak jatuh satu daun pun, melainkan Dia mengetahuinya. Tidak pula biji di dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata." Ayat ini jarang dibahas dalam konteks pembelaan batin. Tapi jika kita renungi, betapa dalam maknanya bagi orang yang difitnah dan memilih diam. Allah tahu bahkan daun yang jatuh, apalagi air mata yang kamu tahan demi tidak memperburuk luka. Kisah ini mengingatkan kita pada Syekh Ibrahim bin Adham, seorang raja yang menjadi sufi. Setelah meninggalkan tahtanya, banyak orang mencibir dan mengatakan bahwa dia gila. Mereka menyebarkan cerita bahwa ia melarikan diri dari tanggung jawab, padahal hatinya sedang mencari Allah. Seseorang bertanya kepadanya, "Kenapa engkau tidak menjelaskan siapa dirimu sebenarnya?" Dan beliau menjawab sambil tersenyum, "Apa gunanya aku menjelaskan kepada mereka yang telah memutuskan vonis sebelum mendengar kisah? Aku hanya ingin Allah tahu, bukan dunia." Dan disitulah kebenaran yang paling dalam hidup. Kebenaran yang tak butuh diumumkan, karena ia cukup tenang hidup di hadapan Allah. Sahabat, mungkin kamu sedang mengalami ini. Ketika kamu memilih diam, ketika kamu tahu kamu benar, tapi memilih tidak membuktikan apapun, ketika kamu merasa kalah di hadapan manusia, tapi menang di hadapan Allah. Ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itulah tanda kekuatan paling sunyi. Tuhan tidak melihat seberapa hebat kau menjelaskan dirimu, tapi seberapa dalam kau menjaga keheninganmu
agar tetap bersih di hadapannya. Maka jangan khawatir jika kamu salah di mata manusia, selama Allah masih menjagamu benar di hadapan langit. Karena di akhir cerita, yang benar akan tetap bersinar, bahkan jika ia dikubur oleh jutaan kebohongan. Setiap kali ingin menjelaskan diri, Allah membuat lidahmu gagal bicara, tapi hatimu tenang. Pernahkah kamu mengalami saat di mana seluruh tubuhmu ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin mengurai semua benang yang dipelintir oleh orang-orang yang tak tahu cerita sebenarnya? Tapi setiap kali kamu mencoba, justru hatimu terasa berat, lidahmu terasa keluh, dan air matamu lebih dahulu turun sebelum satu kata pun sempat keluar. Bukan karena kamu tidak tahu harus berkata apa, tapi karena Allah sedang menjaga lidahmu. Agar kamu tidak menodai kebenaran dengan kemarahan, dan agar kamu tidak menyelamatkan harga dirimu sambil melukai jiwamu. Sahabat, inilah fase ketika Allah mengajarkanmu bahasa paling sunyi dari kekuatan, bahasa diam yang dijaga oleh keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini sering digunakan untuk menjaga lisan dari keburukan, tapi jarang direnungkan dalam konteks menahan lidah dari menjelaskan sesuatu yang benar, tapi tidak akan diterima oleh telinga yang tertutup. Kamu mungkin ingin berkata, "Aku tidak seperti yang kalian tuduh. Aku tahu siapa diriku, dan aku bisa menjelaskannya kalau kalian mau mendengar." Tapi Allah tahu, kalau kamu bicara sekarang, bukan kebenaran yang akan kamu lindungi, melainkan egomu yang sedang haus akan pembenaran. Dan saat kamu memilih diam, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu, ada harga mahal yang harus dibayar ketika menjelaskan diri kepada hati yang sudah menutup pintunya. Rumi berkata, "Mengapa kamu berusaha menjelaskan dirimu kepada orang yang bahkan tidak tahu caramu menangis di malam hari?" Maka jangan heran kalau Allah justru menjadikanmu gagap saat kamu ingin membela diri. Karena Dia sedang menunjukkan tenangmu lebih kuat daripada suaramu. Dan Allah sedang menanamkan keyakinan, bukan suara yang menyelamatkanmu, tapi Dia yang Maha mengetahui segalanya. Kamu tidak diundang untuk membela diri, karena Allah sedang memanggilmu untuk belajar reda. Ada saat di mana kamu berdiri di ruang tuduhan, tapi tidak ada yang meminta kamu bicara. Bahkan ketika kamu ingin berkata sesuatu, kamu disela. Ketika kamu hendak memberi penjelasan, kamu ditertawakan. Dan saat kamu memilih diam, kamu malah dituding menyembunyikan kesalahan. Tapi saat kamu kembali ke sajadah, kamu menyadari sesuatu. Allah tidak sedang memintamu membela diri, tapi sedang memanggilmu pulang ke dalam dirimu sendiri. Agar kamu belajar reda, bukan hanya membungkam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membela hambanya, selama hamba itu tidak membela dirinya sendiri." Hadis ini sangat jarang dikutip, tapi sesungguhnya inilah sabda yang memeluk orang-orang yang dipaksa diam oleh keadaan. Karena justru di dalam tidak membela diri, ada pembelaan dari langit yang tak bisa ditandingi. Rasulullah sendiri mengalami hal ini. Saat beliau difitnah dalam perang Tabuk karena tidak ikut serta, sebagian orang munafik menyebarkan desas-desus bahwa beliau hanya pura-pura sakit. Tapi beliau tidak langsung membalas mereka, tidak menyusun pidato, tidak mengatur klarifikasi. Beliau hanya tenang, karena Allah lah yang nanti akan menurunkan wahyu dan membersihkan nama beliau. Maka, jika kamu saat ini merasa tidak diberi ruang untuk membela diri, maka mungkin kamu sedang berada di salah satu momen paling sakral dalam hidupmu. Saat Allah menahanmu, bukan untuk menghinamu, tapi untuk meninggikanmu di waktu yang tepat. Kamu mungkin merasa ini tidak adil, tapi bisa jadi inilah keadilan sejati yang tidak bisa diukur dengan mata dunia. Allah sedang mengubah cara kamu mengukur dirimu. Ibnu Athaillah berkata, "Jika manusia menutup pintunya darimu, dan Allah membukakan pintu pengakuan di dalam hatimu, maka engkau tidak kehilangan apa-apa." Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi, kapan aku bisa menjelaskan diriku?
Tapi justru, apa yang Allah ingin aku pelajari dari semua ini? Mungkin Allah sedang berkata, redalah, bukan karena kau kalah, tapi karena aku sedang menuliskan bab baru dalam kisahmu yang akan menyelamatkanmu dari kebanggaan yang sia-sia. Sahabat, reda bukan berarti membiarkan ketidakadilan terus menang, tapi reda adalah berserah kepada waktunya Allah di mana kebenaranmu akan muncul tanpa kamu harus mengorbankan kedamaian batinmu sendiri. Kamu tak lagi meminta pembelaan karena kamu yakin yang tahu segalanya sedang menuliskan jalanmu. Ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti meminta dunia untuk mengerti, bukan karena kamu sudah tak peduli, tapi karena kamu mulai percaya bahwa penjelasan terbaik adalah perjalanan hidupmu sendiri yang disusun oleh Allah. Kamu sudah terlalu sering menjelaskan dirimu, terlalu sering berharap orang percaya, dan terlalu sering kecewa karena hanya sedikit yang mau benar-benar memahami. Tapi semakin lama, semakin kamu sadar, ternyata tidak semua orang butuh tahu siapa kamu sebenarnya. Cukup Allah. Cukup Dia yang melihatmu saat kamu menahan tangis di balik pintu. Cukup Dia yang tahu bagaimana kamu melawan amarah dengan diam. Cukup Dia yang tahu bahwa kamu menunduk bukan karena salah, tapi karena ingin menjaga hatimu tetap lembut. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Ayat ini mungkin tak sering disebut ketika membahas pembelaan diri, tapi ini adalah bukti bahwa kebaikan yang tersembunyi di hati, cukup Allah yang menilainya. Maka, jika kamu hari ini sudah berhenti menjelaskan, itu bukan kekalahan. Itu adalah pertanda bahwa hatimu telah naik ke tingkatan tawakal, tingkatan di mana kamu tidak butuh dimengerti oleh dunia, karena kamu tahu, dunia tidak menciptakanmu, dan dunia pula yang akan meninggalkanmu. Seorang sufi berkata, yang paling menyakitkan bukan ketika kamu disalahpahami, tapi saat kamu menyadari bahwa kamu tak perlu lagi dimengerti. Dan dari titik itu, kamu mulai tenang. Tenang bukan karena masalah selesai, tapi karena kamu tahu, yang paling tahu, dirimu sedang menuliskan jalanmu. Ketika semua membelakangi, tapi Allah justru membuka jalan tak terduga untuk mengangkat martabatmu. Ada saatnya kamu merasa sendirian, semua menjauh, semua menolak mendengar, semua menilai berdasarkan cerita yang tidak pernah kau ceritakan. Tapi anehnya, justru setelah itu, Allah mulai membuka jalan yang tak pernah kamu duga. Tiba-tiba ada pintu rezeki, ada ketenangan, ada hal-hal yang dulu kamu impikan, datang bukan karena kamu berjuang keras, tapi karena kamu diam dan berserah. Allah sedang menunjukkan satu pesan yang dalam. Jika semua orang meninggalkanmu karena kau tidak menjelaskan dirimu, maka biarkan. Karena aku sedang membukakan jalan di mana kau tak perlu menjelaskan apapun dan tetap dimuliakan. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 24, bagian akhir. Demikianlah agar kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, Dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ayat ini bukan hanya untuk Nabi Yusuf alaihissalam, tapi untuk setiap jiwa yang difitnah, lalu memilih diam dan dibelakang langsung oleh Allah dengan cara yang bahkan tak masuk akal. Karena lihatlah, Nabi Yusuf tidak berkata apapun saat dituduh, tidak membela diri saat dijebloskan ke penjara. Tapi di balik sunyi penjara itulah, Allah menyiapkan singgasana. Sahabat, mungkin kamu juga sedang mengalami hal yang serupa. Bukan penjara fisik, tapi kamu terpenjara oleh persepsi orang lain, oleh fitnah yang kamu tidak bisa bantah, oleh sunyi yang kamu tidak bisa ubah. Tapi justru dari sana, Allah sedang membuka gerbang baru. Bukan karena kamu membela diri, tapi karena kamu memilih untuk tidak merusak martabatmu sendiri. Jalaluddin Rumi berkata, Allah tahu kapan harus membukakan pintu, tapi terkadang Dia terlebih dahulu menutup semua jendela
agar kamu tidak sibuk menjelaskan pada dunia, tapi sibuk kembali kepadanya. Maka jika hari ini kamu dijauhi, tapi Allah justru mendekatkanmu pada kedewasaan. Jika kamu disalahpahami, tapi Allah justru memberimu kemudahan dari arah tak disangka, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang berkata kepadamu, biarlah aku yang menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak dipersilakan membela diri, karena Allah ingin kau fokus pada membersihkan niat. Ada satu jenis luka yang tidak terlihat, yaitu ketika kamu tahu kamu benar, tapi tak diberi ruang untuk berkata. Kamu tahu kamu punya penjelasan, tapi mereka menutup telinga. Kamu tahu kamu bisa membuktikan semuanya, tapi kamu memilih tidak melakukannya. Karena kamu sadar, apa gunanya membela diri jika hanya akan mengotori ketulusanmu. Kamu mulai mengerti bahwa bukan setiap panggung itu panggilan, dan bukan setiap fitnah itu perintah untuk menjawab. Kadang Allah sengaja membungkam mulutmu, agar kamu belajar bicara hanya kepadanya, agar kamu membersihkan hatimu dari keinginan untuk sekadar menang secara lahiriah, agar kamu berhenti hidup demi pengakuan, dan mulai hidup untuk keikhlasan. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 14, apakah pencipta tidak mengetahui apa yang diciptakannya? Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini sering luput dari perhatian, padahal inilah fondasi dari keyakinan tertinggi. Kalau Allah yang menciptakanmu, maka Allah tahu isi hatimu, bahkan ketika semua orang menuduhmu sebaliknya. Maka, mungkin Allah sedang berkata dalam diam, jangan sibuk menjelaskan dirimu kepada manusia, jika kamu sendiri belum selesai membersihkan niatmu di hadapanku. Dan itu menyakitkan, sahabat, karena kamu harus menahan diri untuk tidak membela, padahal hatimu ingin sekali bicara. Tapi justru dalam menahan itulah, Allah sedang membersihkan niatmu dari hal-hal yang tidak kamu sadari. Ibn Athaillah mengatakan, jika engkau dikenal oleh manusia, bisa jadi itu ujian. Jika engkau disembunyikan oleh Allah, bisa jadi itu perlindungan. Maka, jangan takut jika kamu dibiarkan salah di mata manusia. Mungkin Allah sedang menjagamu agar tidak terjebak dalam pencitraan yang membuatmu lupa pada tujuanmu yang paling hakiki. Beramal karena Allah, bukan karena ingin dianggap benar. Karena terkadang, Allah tidak mengizinkanmu membela diri, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu belum siap menang. Menang secara batin, menang dengan hati yang bersih, menang tanpa merasa lebih tinggi dari orang yang menyakitimu. Dan ketika hati sudah bersih, kamu pun tak ingin lagi membela diri. Karena kamu tahu, Yang Maha Mengetahui akan menampakkan kebenaranmu dengan cara yang lebih indah daripada yang bisa kamu lakukan. Saat kamu tidak bicara apa-apa, tapi Allah menggerakkan hati orang untuk datang dan membelamu tanpa diminta. Dan pada akhirnya, setelah semua luka kamu telan dalam diam, setelah semua tuduhan kamu tanggung tanpa klarifikasi, setelah kamu memilih tenang padahal kamu bisa marah, Allah memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah kamu duga. Orang-orang mulai sadar sendiri. Satu demi satu, mereka datang. Bukan karena kamu menjelaskan, tapi karena Allah menggerakkan hati mereka untuk melihat kebenaran yang kamu jaga dalam diam. Sahabat, ini bukan tentang seberapa hebat kamu menahan diri, tapi tentang bagaimana Allah membela kamu lewat cara yang tidak kamu cari, karena kamu memilih diam dan Allah memilih bicara untukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril dan berkata, aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyerukan kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka ia pun dicintai oleh penghuni langit, kemudian diterima, baik pula di bumi. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta dan pembelaan sejati itu bukan datang dari suara kita, tapi dari Allah yang menanamkan cinta dalam hati manusia tanpa kita harus berbicara apapun. Bayangkan,
Selama ini kamu diam, kamu hanya menangis di sajadah, kamu tidak menulis klarifikasi panjang, tidak membalas komentar, tidak membongkar aib siapapun. Tapi justru Allah membela kamu lewat jalan yang paling anggun. Hati orang lain dibolak-balikkan olehnya untuk mencintaimu. Jalaluddin Rumi menulis, kebenaran tidak butuh saksi, ia akan muncul sendiri seperti matahari setelah malam panjang. Maka saat kamu menyadari itu, kamu pun terdiam lagi. Kali ini bukan karena luka, tapi karena haru. Karena ternyata Allah tidak pernah diam. Dia hanya menunggu waktu terbaik untuk bicara. Dia tidak menampakkan kebenaranmu dengan teriakan, tapi dengan gerakan lembut yang muncul dari hati ke hati. Dan itu jauh lebih menyentuh daripada 1000 pembelaan. Sahabat, jika kamu sampai di akhir video ini, maka aku tahu satu hal tentangmu. Kamu adalah seseorang yang sudah terlalu sering membela diri, tapi kini memilih menyerahkannya kepada Allah. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Kamu memilih untuk tidak menjelaskan apapun, karena kamu yakin kebenaranmu sedang dijaga oleh tangan yang lebih kuat, tangan Allah. Jika orang-orang tidak mau mendengarmu, tidak apa-apa, karena Allah sedang membuka pendengaran langit untuk menyimpan tangismu yang paling sunyi. Maka teruslah berjalan, bersama diam yang jujur, bersama air mata yang tidak mencari simpati, bersama niat yang ingin tetap bersih meski disalahpahami. Karena kamu sedang tidak kehilangan siapapun, kecuali orang-orang yang tak diizinkan Allah melihat kebenaranmu. Dan kamu sedang tidak sendirian, karena Allah sedang bersamamu, membelamu, bahkan sebelum kamu sempat menjelaskan siapa dirimu. Jika narasi ini menyentuh hatimu, kamu bisa berlangganan di channel Jendela Filsafat untuk terus bersama-sama merawat jiwa yang sedang belajar kuat tanpa harus menjadi keras. Dan sebelum kita berpisah, ingatlah, Allah tidak pernah diam. Dia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik untuk membela orang-orang yang memilih berserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.